Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lela Lestari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi. Di sini saya akan merefleksikan diri saya dari 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dapat kita ketahui, semboyan pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara atau dikenal dengan trilogi pendidikan, yaitu yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan guru menjadikan teladan. Kedua, Ing Madya Mangun Karso, di tengah guru memberikan semangat, dan Tut Wuri Handayani, di belakang guru memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidupnya. Kemudian dapat kita ketahui filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada berhamba kepada anak. Pendidikan harus memerdekakan, memanusiakan dan berpihak pada anak. Kedua, menuntun. Pendidik adalah seperti seorang petani. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Ketiga, budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Dan keempat, kodrat anak. Dalam menuntun anak, pendidik harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertama, anak itu seperti kertas kosong. Guru memiliki kebebasan penuh untuk menentukan akan diisi apa atau dibentuk apa kertas tersebut. Kemudian kedua, guru lebih mendominasi pembelajaran yang ada di kelas. Jadi saya juga merasa sekali saya lebih cenderung mendominasi pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian siswa hanya duduk diam dan mendengarkan saja apa yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, yang mana di sini hanya sekedar mengutamakan aspek kognitifnya. Dapat kita ketahui, terkadang pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, akan tetapi ada aspek lain yang harus kita perhatikan. Yang keempat, suasana pembelajaran yang kondusif, tertib, dan anak-anak yang hanya menjadi titik fokus seorang guru dalam memahami materi. Kemudian, kurang memahami karakteristik anak. Saya di sini cenderung menyamaratakan kemampuan dan karakter anak, memberikan pembelajaran dengan zona nyaman saya sendiri tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik mereka. Dan yang terakhir itu, suasana kelas monoton dan motivasi belajar anak kurang. Karena pembelajaran itu hanya berpusat kepada guru saja, maka di sini pembelajaran yang ada di situ kurang menarik sehingga kurangnya motivasi belajar anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Berikut gambaran pembelajaran yang ada di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, untuk yang pertama itu adalah perubahan pemikiran. Perubahan pemikiran yang saya lakukan itu adalah guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Ternyata dapat kita ketahui apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar. Anak-anak bebas memilih sumber
apa dan dari mana untuk mereka gunakan. Tugas kita hanya sekedar menuntun untuk mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian, pembelajaran berpusat pada anak. Yang mana di sini dapat kita ketahui, anak akan lebih aktif jika kita libatkan mereka pada proses pembelajaran, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih bermakna untuk mereka. Kemudian, yang ketiga, menghargai karakteristik belajar anak. Di sini saya mulai menghargai karakter belajar anak karena sejatinya dapat kita ketahui anak itu terlahir dengan karakteristik berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan itu maka pembelajaran akan menjadi lebih berwarna. Dan yang keempat, penguatan budi pekerti. Di sini dapat kita lakukan dengan mengolah cipta, rasa, dan karsa anak. Kemudian perubahan perilaku yang terjadi setelah mempelajari modul ini, yang pertama itu adalah membuat suasana pembelajaran secara variatif dan menarik. Dengan seperti itu sehingga saya bisa menjadikan pembelajaran tidak membosankan bagi anak-anak, sehingga mereka juga menjadi termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas mereka masing-masing. Seorang guru hanya dapat memerdekakan siswa, jadi mereka diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian dari suatu tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga, mengkaitkan pembelajaran dengan kondisi kontekstual sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Berikut gambaran pembelajaran di kelas setelah mempelajari modul 1.1 ini. Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini yang akan saya terapkan pada proses pembelajaran berikutnya. Yang pertama itu adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa. Yang mana dengan memahami karakteristik siswa sehingga kita bisa menyusun suatu mode pembelajaran dan strategi pembelajaran sehingga bisa menjadikan pembelajaran tersebut lebih menarik sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berkreasi dan bereksplorasi sesuai dengan kemampuannya sehingga bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif. Kemudian yang ketiga, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang keempat, menerapkan sistem pembelajaran guru sebagai pamong. Kita sebagai guru berperan sebagai pamong, yang mana di sini tugasnya adalah hanya sekedar menjadi penuntun, bukan menjadi penuntut. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran pada modul 1.1 ini, yang pertama itu adalah Sejatinya anak itu adalah terlahir berbeda-beda yang memiliki minat bakat serta kemampuannya masing-masing. Mereka bukanlah kertas kosong yang dapat kita atur sendiri sesuai kehendak kita, melainkan mereka bebas menentukan, memilih sendiri mereka mau menjadikan kertas itu seperti apa. Kemudian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak, serta dengan pendidikan dapat mengubah budi pekerti anak menjadi lebih baik. Sekian kesimpulan dan refleksi diri saya terkait modul 1.1. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.